Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk tugas ujian tengah semester tentang pemetaan dan penjaringan kelompok-kelompok rentan akan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Perkenalkan, nama saya Bayu Krisna Eka Saputra dengan NIM 211N114 Prodi Teknik Lingkungan. Gender adalah perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Istilah gender ini pertama kali dikemukakan oleh para ilmuwan sosial. Mereka bermaksud untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat bawaan dan bentuk budaya. Banyak orang mengartikan atau mencampuri ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan non-kodrati yang bisa berubah dan diubah sepanjang zaman. Perbedaan gender ini pun menjelaskan orang berpikir kembali tentang peran-peran mereka yang sudah melekat baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kehidupan sekarang, tidak jarang kesetaraan dan keadilan gender sering menjadi masalah sosial, atau kesetaraan gender dijadikan sebagai alasan laki-laki untuk memenuhi kewajibannya kepada perempuan. Contohnya saja, dalam mencari nafkah, tidak sedikit perempuan bekerja banting tulang layaknya laki-laki untuk mencukupi kehidupan keluarga, sedangkan suami seakan-akan lepas tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Hal yang demikian sesungguhnya adalah masalah gender yang tidak wajar, karena sesungguhnya kesetaraan gender yang dimaksud adalah harus tetap memperhatikan kodrat perempuan. Di Indonesia masih banyak hambatan dalam pendekatan kesetaraan gender karena adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang, dan adanya budaya adat istiadat. Contoh ketidakadilan gender atau diskriminasi gender yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan akibat dari adanya sistem struktur sosial di mana salah satu jenis laki-laki maupun perempuan menjadi korban. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menemukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. Namun sampai saat ini perempuan sering dianggap sebagai sosok pelengkap. Di sini juga menjelaskan disabilitas. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Kemudian di sini juga ada undang-undang untuk penyandang disabilitas. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas berhak memperoleh yang pertama, pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan pendidikan dan kemampuannya. Dan yang ketiga, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya. Yang keempat, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Yang kelima, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dan yang keenam, hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian pengertian dari inklusi sosial adalah kondisi semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan, kegiatan ekonomi. Inklusi sosial juga melibatkan individu, kelompok,
masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, ada hak-hak asasi yang diakui oleh komunitas masyarakat internasional. Kelompok masyarakat yang belum menikmati akses inklusi sosial terutama adalah kelompok yang rentan. Kelompok ini merupakan kelompok dalam bermasyarakat yang mengalami inklusi sosial, yaitu proses yang membuat individu atau kelompok tertentu tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh maupun